Ki Demang Purbo mempersembahkan sebuah karya S.H. Mintarja, seri Api di Bukit Menoreh, jilid 8, bagian yang keempat. Pada akhir bagian ketiga yang lalu, Untara sudah mulai sembuh dari lukanya, dan kemudian Agung Sedayu dan Swandaru memulai harinya sebagai murid dari Kiai Gringsing. Dan teka-teki orang berkerudung kain Gringsing pun telah berakhir. Bagaimana mereka mulai berguru? Mari kita ikuti bagian ini. Sejak hari itu, maka Swandaru dan Agung Sedayu telah mulai dengan hari pertama mereka berguru. Ki Tanu Metir membawa mereka ke sungai yang agak jauh dari Sangkal Putung. Di sanalah mereka mendapat beberapa petunjuk dari Ki Tanu Metir. Petunjuk-petunjuk untuk memulai dengan pelajaran-pelajaran jasmaniah. Mereka harus mendengarkan petunjuk-petunjuk itu dan mencoba mengertinya. Agung Sedayu mendengarkan setiap kata-kata Ki Tanu Metir dengan seksama. Dicobanya untuk mengerti dan dicobanya untuk mencernakannya. Namun Swandaru merasa waktu itu terbuang-buang. Baginya lebih baik Ki Tanu Metir langsung mengajarnya dengan unsur-unsur gerak daripada harus mendengarkannya berbicara saja tentang beberapa hal yang penting untuk masa depannya. Tetapi Ki Tanu Metir itu berbicara terus, dan ia masih harus mendengarkannya. "Anak-anakku," berkata Ki Tanu Metir, "apa yang akan kalian dapat, hendaknya akan dapat bermanfaat bagi masa-masa mendatang. Bukan saja bagi kalian berdua, tetapi juga bagi beberapa lingkungan kalian. Ilmu yang akan kalian pelajari adalah sekedar alat. Alat itu tidak selalu harus dipergunakan dalam setiap kesempatan dan keadaan. Tetapi alat hanya akan dipergunakan pada kemungkinan yang paling tepat." Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya sedang Swandaru memandangi percikan-percikan air yang mengalir di bawah batu-batu tempat duduk mereka. "Hari ini adalah hari yang pertama bagi kalian," berkata Ki Tanu Metir itu. "Dan di hari pertama kalian harus yakini bahwa alat yang akan kalian terima bukanlah alat yang terbaik. Katakanlah bahwa alat ini adalah alat yang paling jelek, alat yang hanya akan dipergunakan apabila sudah tidak ada alat lain yang dapat kalian pakai. Namun jangan pula mencari sebab, sehingga kalian terdorong pada kemungkinan untuk mempergunakan alat ini. Ingat-ingatlah, alat ini adalah alat yang paling jelek yang kau miliki. Alat yang paling baik adalah alat yang telah ada di dalam dirimu. Kasih sayang di antara sesama dan pegangan-pegangan yang kalian dapat dari ibadah kalian kepada Tuhan. Ingatlah ini, janganlah dengan alat ini kalian mengorbankan apa yang sudah kalian miliki itu." Kembali Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya dan Swandaru masih saja memandangi percikan air di bawah tempat duduk mereka. "Apakah kalian mengerti kata-kataku?" bertanya Ki Tanu Metir itu kemudian. "Ya Kiai," sahut Agung Sedayu dan Swandaru hampir bersamaan. "Bagus," berkata Ki Tanu Metir kemudian, "ingat, jangan sesongaran. Jangan salah langkah, bahkan tak ada seorang pun di dunia ini yang paling menang. Suatu ketika seseorang pasti akan dikalahkan oleh yang lain, dan yang lain itu akan dikalahkan pula orang yang lain lagi. Lebih baik kalian tak pernah mempergunakan ilmu ini sepanjang hidupmu, daripada setiap kali kau terpaksa melakukannya. Namun kalian dengan ini mengemban tugas-tugas kemanusiaan yang wajib kalian tegakkan. Sudah tentu tanpa mengorbankan segi kemanusiaan yang lain." Kembali Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya dan kali ini pun Swandaru mengangguk-angguk pula. "Nah, kita kembali ke Kademangan," berkata Ki Tanu Metir. Swandaru terkejut. Jadi hanya inilah pelajaran pertama yang akan diterimanya. Ia tidak sabar lagi. Sidanti dapat datang nanti sore atau besok atau lusa. Apakah ia telah dapat mencapai ilmu yang diharapkannya? Ki Tanu Metir pun melihat perubahan wajah Swandaru. Dilihatnya Swandaru itu memandanginya dengan penuh keheranan. Karena itu maka Ki Tanu Metir itu pun bertanya, "Kenapa Ngger?" Swandaru mengangkat alisnya. Kemudian jawabnya, "Jadi hanya inikah yang Kiai berikan hari ini?" "Ya, kenapa hanya duduk-duduk begini kita harus pergi jauh-jauh dari rumah?" Ki Tanu Metir memandang Swandaru dengan heran. Anak itu sama sekali belum dapat menyesuaikan dirinya sebagai seorang murid terhadap gurunya.
Namun Kitanu Metir tidak menjadi kecewa karenanya. Sedikit demi sedikit ia harus menuntun muridnya yang aneh itu. Swandaru, berkata Kitanu Metir, lebih baik kita mengambil tempat yang jauh daripada kita dilihat orang. Bagiku tidak akan menguntungkan bila sebelum kita mulai apa-apa orang-orang sudah meributkan perbuatan kita. Mungkin hanya seorang dua orang sajalah yang mengetahuinya, namun sampai sehari maka hal itu pasti sudah akan sumebar ke segenap sudut Kademangan. Dan setiap orang akan menilaimu setiap hati. Hari ini kau dapat berbuat apa, dan besok kau akan dapat berbuat apa lagi. Baik Kiai, jawab Swandaru, aku sependapat. Tetapi marilah segera kita mulai. Apabila besok atau lusa aku bertemu dengan Sidanti, maka aku tidak lagi memerlukan pertolongan orang lain untuk melawannya. Kitanu Metir terkejut mendengar kata-kata itu. Namun kemudian ia pun tersenyum. Jawabnya, Angger, ketahuilah bahwa untuk membentuk seseorang menjadi seorang Sidanti, itu diperlukan waktu bukan sehari dua hari. Tetapi setahun 2 tahun, bahkan lebih. Tergantung juga kepada orang-orang itu sendiri. Kalau ia mampu, maka ia akan menjadi lebih cepat terbentuk. Tetapi tidak dalam sehari 2 hari. Apalagi kau harus menyusul orang lain yang jauh lebih dulu daripadamu. Bukankah dengan demikian kau memerlukan waktu yang lama? Alangkah kecewanya Swandaru mendengar kata-kata Kitanu Metir itu. Ia memang pernah mendengar bahwa berguru kepada seseorang diperlukan waktu yang lama. Tetapi kalau setiap kesempatan dipergunakan sebaik-baiknya maka waktu itu pasti akan dapat diperpendek. Seperti saat ini misalnya, mereka hanya duduk-duduk saja di terik matahari, sesudah itu pulang kembali ke Kademangan. Bukankah dengan demikian mereka hanya membuang-buang waktu saja? Besoknya mereka akan kehilangan waktu pula, lusa dan seterusnya. Tetapi Swandaru itu tidak berkata-kata lagi. Ketika Kitanu Metir dan Agung Sedayu telah berdiri, ia pun segera berdiri pula. Namun Kitanu Metirlah yang masih berkata lagi. Katanya, Swandaru, kau tidak perlu tergesa-gesa. Asal untuk seterusnya kau bekerja dengan tekun, maka mudah-mudahan kau akan segera dapat menyusul Sidanti itu. Ya Kiai, sahut Swandaru kesal. Ia telah membayangkan sejak semalam dirinya menjadi seorang yang perkasa melampaui Sidanti. Bahkan melampaui keperkasaan Tohpati. Tetapi ia masih harus menunda keinginan itu. Bahkan sama sekali ia belum mendapat apa-apa di hari pertama, kecuali nasihat-nasihat saja. Ia tersadar ketika Kitanu Metir itu berkata pula, marilah kita pulang. Marilah Kiai, sahut Swandaru kosong. Tetapi sekali lagi Swandaru heran. Kitanu Metir itu malahan pergi ke tengah sungai sambil mengajak mereka, mari ikuti aku. Swandaru dan Agung Sedayu menjadi ragu-ragu sejenak. Kalau orang tua itu mengajaknya pulang, mengapa ia malahan pergi ke tengah, dan tidak berjalan menyusur tanggul seperti semula? Tetapi Agung Sedayu segera mengerti maksud orang tua itu. Ia pun kemudian mengikutinya meloncat dari batu ke batu menyusul Kitanu Metir. Bukankah sungai ini nanti akan sampai di pinggir desa Sangkal Putung dan sidatannya akan lewat sebelah halaman rumahmu Swandaru? Bertanya Kitanu Metir. Ya, jawab Swandaru yang berdiri di tepian. Karena itu, marilah kita mengambil jalan memintas. Lewat sungai ini maka kita akan lebih cepat sampai. Ah, desah Swandaru, aku lebih senang menyusur tanggul ini. Kitanu Metir tertawa. Agung Sedayu pun tersenyum pula. Agaknya Swandaru benar-benar tidak tahu maksud gurunya. Sehingga karena itu, maka Agung Sedayu berkata, Swandaru, mari kita bermain kejar-kejaran di atas batu-batu ini. Swandaru menggeleng malas. Ia semakin kesal karenanya. Waktunya telah banyak terbuang. Apakah mereka masih harus bermain seperti anak-anak? Tetapi kembali Agung Sedayu mengajaknya sambil tertawa. Swandaru, lihatlah betapa Kitanu Metir meloncat dari batu ke batu. Marilah, kembali Swandaru menggeleng. Katanya dalam hati, ah, apalagi kerja orang tua itu. Bukankah lebih baik memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan? Unsur-unsur gerak, 1 atau 2, untuk diulang-ulang. Tetapi dengan demikian Agung Sedayu pun menjadi kesal pula.
Swandaru benar-benar tidak segera tahu maksud orang lain tanpa diberitahukannya sejelas-jelasnya. Seperti juga sifatnya sendiri yang selalu terbuka dan terus terang. Karena itu, maka Agung Sedayu itu pun terpaksa berkata, "Swandaru, kau ikut berlatih atau tidak?" Swandaru terkejut. "Berlatih?" Ulangnya, "Berlatih apa? Inilah latihan pertama yang harus kita lakukan." Oh, Swandaru itu tertegun sesaat. Kemudian dilihatnya Kitanu Metir meneruskan perjalanannya. Meloncat dari satu batu ke batu yang lain dengan lincahnya tanpa menyentuh air sedikit pun juga. Bahkan sekali-sekali diloncatinya batu-batu yang kecil dan goyah. Namun batu-batu itu seakan-akan bergerak pun tidak. Sesaat Swandaru terpaku di tempatnya. Dilihatnya Kitanu Metir meloncat-loncat seperti orang sedang menari. Di belakangnya menyusul Agung Sedayu. Dengan hati-hati anak muda itu meloncat pula dari batu ke batu. Namun tampaklah betapa ia masih harus memperhitungkan setiap langkahnya. Dicobanya mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Kitanu Metir. Namun sekali-sekali ia masih harus berhenti menjaga kesetimbangan tubuhnya. Tiba-tiba Swandaru itu pun tertawa. Digaruk-garuknya kepalanya sambil bergumam, "Alangkah bodohnya aku. Aku tidak segera tahu maksud orang tua itu." Maka dengan serta-merta Swandaru itu pun berteriak, "Tunggu, aku ikut serta." Kitanu Metir itu pun segera berhenti. Demikian juga Agung Sedayu. Mereka bersama-sama berpaling dan dilihatnya Swandaru geni meloncat ke atas sebuah batu yang besar. Tubuhnya yang bulat itu meluncur dari tebing sungai dan mencoba berdiri di atas batu itu. Sesaat ia masih harus mengatur keseimbangannya, namun kemudian ia tertawa sambil berkata, "Tunggulah, aku akan segera sampai ke tempatmu Kakang Sedayu." Swandaru itu pun segera mulai dengan loncatan-loncatannya. Dari satu batu ke batu yang lain. Dicobanya juga meloncati batu-batu yang telah tersentuh kaki Kitanu Metir. Namun sekali-sekali batu-batu itu terguncang dan Swandaru terpaksa berpegangan pada batu-batu yang lain. Bahkan satu kali ia tergelincir dan jatuh masuk ke dalam air. "Gila," gumamnya seorang diri. Pakaiannya menjadi basah kuyup. Dengan wajah bersungut-sungut ia muncul dari dalam air seperti seekor tikus kehujanan. Agung Sedayu dan Kitanu Metir tidak dapat menahan tawa mereka. Ketika Swandaru kemudian bangkit dan berdiri di atas sebuah batu, maka Kitanu Metir berkata, "Bukan apa-apa. Kau hanya jatuh ke dalam air." "Ya, tidak apa-apa," sahut Swandaru kesal. Tetapi tiba-tiba ia mengumpat ketika Kitanu Metir berkata, "Ulangi. Ulangi sekali lagi." "Kenapa aku harus mengulangi? Apakah Kitanu Metir ingin melihat aku sekali lagi jatuh ke dalam air?" "Tidak," jawab Kitanu Metir. "Latihan ini adalah latihan dasar. Sekedar menghangatkan tubuh. Karena itu, maka Angger harus dapat melakukannya." Swandaru bersungguh-sungguh. Dilangkahinya kembali beberapa batu yang sudah dilampauinya. Dan sekali lagi meloncat ke jurusan Agung Sedayu. Namun kali ini pun Swandaru masih belum dapat berdiri dengan tegak pada batu yang telah menggelincirkannya. Namun kali ini ia tidak jatuh bulat-bulat ke dalam air. Setelah beberapa saat ia bertahan atas keseimbangannya, maka terpaksa ia harus terjun kembali. Namun ia dapat tegak di atas kakinya, meskipun di dalam air juga. Bukan main, Swandaru itu mengeluh. Apalagi ketika Kitanu Metir minta ia mengulanginya satu kali lagi. Swandaru terpaksa mengulangi sekali lagi. Kali ini ia benar-benar memperhitungkan setiap langkahnya. Dengan hati-hati ia meloncat dari satu batu ke batu berikutnya. Dan ketika ia meloncat ke batu yang itu-itu juga, maka ia menahan nafasnya. Dijaganya keseimbangan tubuhnya benar-benar dan ditapakkannya kakinya pada ujung jari-jarinya dalam pemusatan perhatian yang bulat. Swandaru menarik nafas panjang ketika untuk yang ketiga kalinya ia berhasil. Tubuhnya seakan-akan menjadi bertambah ringan, dan keseimbangannya serasa menjadi lebih baik. Ia tidak tahu apakah sebabnya hal itu dapat terjadi. "Mungkin karena aku telah melakukannya 3 kali berturut-turut," katanya dalam hati. Tetapi ia tidak dapat terlalu lama tegak berdiri menikmati kemenangannya yang pertama itu.
Ketika ia mengangkat wajahnya, dilihatnya Kitanu Metir berkata, "Marilah, teruskan perjalanan ini sampai ke ujung desa Sangkal Putung." Agung Sedayu pun kemudian berputar dan melanjutkan loncatan-loncatannya. Namun ketika suatu kali, dilompatinya sebuah batu yang sedikit goyah, maka batu itu pun bergerak sedikit ke samping, dan kini Agung Sedayulah yang terbanting di permukaan air. Swandaru terkejut, namun kemudian ia tertawa terbahak-bahak. "Nah, rasakanlah, aku sudah lebih dahulu mandi. Kakang pun harus mandi pula." Kitanu Metir pun berhenti pula. Dilihatnya Agung Sedayu bangkit dari dalam air sambil tertawa. Kainnya, bajunya, ikat kepalanya menjadi basah kuyup. Perlahan-lahan ia berdiri dan dikibaskannya pakaiannya yang dilekati pasir sungai. Desis Swandaru, "Memang segar kakang, mandi dengan segenap pakaiannya." Agung Sedayu tersenyum. Katanya, "Kau nanti juga harus melampaui batu ini, Swandaru." Swandaru mengerutkan keningnya. Dilihatnya batu yang telah menjatuhkan Agung Sedayu itu. Batu yang seakan-akan bergoyang-goyang digerakkan arus sungai yang tidak seberapa deras. Katanya dalam hati, bagaimana mungkin? Sesaat kemudian dilihatnya Agung Sedayu telah siap untuk mengulangi langkahnya tanpa mendapat perintah dari Kitanu Metir. Ia tahu benar bahwa setiap kesalahan harus dibetulkannya, dipusatkannya segenap perhatiannya. Dengan wajah yang tegang ditatapnya batu itu. Kemudian ditahankannya nafasnya dan dengan sepenuh hasrat ia meloncati kembali batu-batu itu sehingga akhirnya sampailah ia kepada batu yang agak goyah itu. Namun kali ini ia berbuat cepat sekali. Bahkan kakinya seakan-akan tidak berpijak pada batu itu. Batu itu hanya disentuhnya saja, sedang kakinya yang lain segera meloncat ke batu yang lain pula. Batu itu pun bergerak pula sedikit. Namun Agung Sedayu telah meloncat lebih lanjut, sehingga kali ini Agung Sedayu selamat sampai ke batu berikutnya. Agung Sedayu itu pun kemudian berhenti. Kini ia melihat Swandaru yang semakin lama menjadi semakin dekat. Ketika ia sampai ke batu yang goyah itu, maka ia bergumam di dalam hati, "Aku sudah bersedia, dan aku tidak akan jatuh lagi ke dalam sungai." Tetapi ternyata ia salah sangka. Batu itu adalah batu yang goyah. Sehingga karenanya, maka ketika ia meloncat ke atasnya, sekali lagi ia terguncang dan kehilangan keseimbangan. Meskipun ia berusaha untuk meloncat ke batu yang lain, namun ternyata ia tidak berhasil. Tetapi Swandaru kali ini tidak mau jatuh sendiri ke dalam air. Agung Sedayu yang menunggunya sambil tertawa tiba-tiba terkejut. Dengan tidak disangka-sangka tangan Swandaru meraih pundaknya, dan jatuhlah mereka berdua ke dalam air bersama-sama. Ketika mereka muncul lagi dari permukaan air, maka mereka tidak dapat menahan gelak tawa mereka yang seperti meledak dari dada. Kitanu Metir yang melihat mereka bergumul di dalam air itu pun tertawa pula terkekeh-kekeh, sampai tubuhnya terguncang-guncang. Demikian asyiknya ia tertawa dan melihat murid-muridnya yang basah kuyup, sehingga Kitanu Metir itu tidak melihat bahwa beberapa orang melihatnya dengan pandangan yang tajam. Mereka sama sekali tak mengetahuinya apa yang dilakukan oleh kedua anak-anak muda itu. Tiba-tiba batu tempat Kitanu Metir berdiri berguncang, dan hampir saja Kitanu Metir kehilangan keseimbangan. Secepat kilat ia sempat berpaling dan memandangi orang-orang di tepi sungai itu. Tetapi sekejap kemudian tiba-tiba Kitanu Metir pun terhuyung-huyung dan jatuh pula ke dalam air. Agung Sedayu dan Swandaru terkejut. Kitanu Metir itu pun terpelanting jatuh. Tetapi segera mereka terlihat beberapa orang di tepi sungai itu tertawa terbahak-bahak. Seseorang di antaranya masih memegang sebutir batu, sedang orang yang lain berkata, "Lemparanmu tepat kakang." Mata Agung Sedayu dan Swandaru terbelalak melihat orang-orang itu. Seorang di antaranya adalah orang yang bertubuh tinggi tegap, berkumis melintang. Di tangannya tergenggam sebatang tongkat besi baja putih dengan kepala kekuning-kuningan berbentuk sebuah tengkorak. Hampir saja Swandaru berdesis, tetapi untunglah ia dapat menahan diri. Namun hatinya berteriak, "Macan kepatihan." Agung Sedayu pun berdiri tegak tak bergerak.
Tetapi tiba-tiba mereka berdua terkejut ketika mendengar Kitanu Metir berkata, Tole, tolonglah. Tolonglah aku berdiri. Sesaat mereka heran melihat Kitanu Metir terlatih-tatih berusaha untuk berdiri. Namun sekali-sekali ia tergelincir kembali. Tubuhnya benar-benar menggigil dan dengan terbata-bata ia berteriak-teriak sambil melambaikan tangannya. Agung Sedayu cepat menangkap maksud Kitanu Metir. Orang tua itu telah menjadi seorang tua yang tak berdaya. Karena itu segera ia berlari dan menolongnya yang sedang menggigil. Diangkatnya orang tua itu berdiri dan didudukkannya di atas sebuah batu yang besar. Sedangkan Swandaru melihat perbuatan Sedayu itu dengan herannya. Kenapa orang tua itu harus ditolongnya berdiri dan harus dipapah ke atas sebuah batu yang besar? Bukankah orang tua itu pula yang besar? Bukankah orang tua itu pula yang telah memaksanya meloncat-loncat dan memberi mereka beberapa contoh untuk melakukannya? Namun Swandaru tidak bertanya apapun juga. Ia pun perlahan-lahan berjalan mendekati Kitanu Metir. Ia semakin heran ketika dilihatnya orang tua itu menyeringai kesakitan. Ia sendiri telah 3 kali jatuh terpelanting, namun ia tidak merasa apa-apa. Orang tua itu baru sekali jatuh. Tetapi ia telah tampak sedemikian payahnya. Tetapi ia menarik nafas ketika ia mendengar orang tua itu berbisik, "Jangan terjadi bentrokan dengan orang-orang itu sekarang, desahnya. Sekali dilayangkannya pandangan matanya ke tebing dan kemudian dipandanginya orang tua yang duduk kedinginan di atas batu itu. Tetapi Swandaru kini telah mengerti maksud Kitanu Metir itu. Dan mereka berdua, Agung Sedayu dan Swandaru pun kemudian mengerti pula bahwa sebenarnya Kitanu Metir pasti akan mampu mempertahankan keseimbangannya seandainya yang hadir di pinggir kali itu Kitambakudi. Tetapi orang tua itu pasti mempunyai pertimbangan lain sehingga ia tidak mau terlibat dalam bentrokan dengan Tohpati dan beberapa kawannya saat ini. Tiba-tiba mereka mendengar seseorang di antara orang-orang yang berdiri di tebing itu berteriak, "Siapakah kalian?" Kitanu Metir memandangi mereka dengan wajah ketakutan. Kemudian jawabnya gemetar, "Kami orang-orang benda Tuan, apa kerja kalian di sini?" "Kami sedang menyelusur air sawah Tuan, dan kami berhenti sejenak untuk mandi." Orang-orang itu tertawa. Kata salah seorang dari mereka itu, "Apakah kalian biasa mandi dengan seluruh pakaian kalian?" "Tidak Tuan." Salah seorang anak itu tergelincir, namun rupa-rupanya ia tidak mau melihat kawannya masih tetap kering. Kembali mereka tertawa, dan kembali terdengar salah seorang berteriak, "Apakah benar-benar kalian hanya menyusuri air?" "Ya Tuan," sahut Kitanu Metir. "Tetapi siapakah tuan-tuan ini?" "Kami dari Sangkal Putung," sahut orang yang bertongkat baja putih itu. Swandaru menjadi berdebar-debar. Ia pernah bertemu muka dengan macan kepatihan itu, selagi Tohpati itu bertempur melawan Sidanti dan Widura. Tetapi pertemuan itu hanya sekejap dan Tohpati waktu itu sedang disibukkan oleh perkelahian itu. Sehingga agaknya Tohpati itu kurang mengenalnya. Kitanu Metir kemudian bertanya pula, "Apakah yang akan Tuan lakukan di sini?" Aku ingin mendapat beras. Apakah orang-orang benda mempunyai persediaan cukup?" Kitanu Metir mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia menggeleng. Jawabnya perlahan-lahan, "Tuan telah memeras semua persediaan kami. Beberapa orang pajang yang berada di Sangkal Putung itu, setiap minggu kami harus menyerahkan berbakul-bakul beras, sehingga kami sendiri akan menjadi kelaparan karenanya." Tohpati itu tertawa. Kemudian katanya, "Bukankah dengan demikian kalian membantu perjuangan kami melawan orang-orang Jipang? Bagi kami Tuan, sudah tentu lebih penting makan kami sehari-hari." Macan kepatihan mengerutkan keningnya. Dipandangnya ketiga orang yang berada di bawah tebing itu berganti-ganti. Demikianlah jilid ke-8 bagian 4 ini berakhir. Selanjutnya silahkan ikuti pada bagian kelima yang akan datang. Jika Anda berkenan, silahkan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @Cerita Mataram. Nuwun.